Pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore hari ini, kita akan terhubung dengan Priyo Kabul Arianto, Branch Manager PT Kontak Perkasa Future Surabaya. Selamat sore Pak Priyo. Selamat sore Mbak Elisha, selamat sore sahabat KPF di wilayah Tanah Air. Iya Pak Priyo, ini kalau Anda melihat seperti apa pergerakan volume perdagangan komoditas hari ini Pak Priyo? Ya baik Mbak Elisha, terima kasih, selamat sore sahabat KPF Surabaya. Untuk perdagangan komoditas di hari ini, kita melihat ada beberapa komoditas yang pola pergerakannya bervariasi. Yang pertama kita lihat dari sisi perdagangan olen, di mana volume perdagangan sebelumnya di tanggal 27 bulan April tercatat 580, kemudian settle di 8.930. Kemudian untuk volume perdagangan pada hari ini meningkat cukup signifikan, berada di level 2.910. Dan tercatat harganya juga mengalami kenaikan di 9.050. Sementara untuk perdagangan emas tercatat di pasar Bursa Berjangka Jakarta, volume mengalami di 5.104 dan tercatat harganya berada pada level 856.400. Di sini volume mengalami penurunan menjadi 3.461 dan tercatat dari harga penutupan terakhir tadi jam 2 di level 854.900 rupiah. Seperti itu, Pak. Oke, nah ini kalau kita lihat level perdagangan, Anda katakan tadi mengalami peningkatan yang signifikan. Apa sebenarnya yang membuat pergerakan perdagangan kali ini cukup bergeliat sehari, cukup menarik nampaknya? Oke, untuk perdagangan pada hari ini cukup menarik karena hal ini diakibatkan dari sisi harga minyak mentah yang masih terjun bebas. Di mana dari sisi aktivitas pengeboran minyak di Amerika Serikat yang menurun dan Arab Saudi juga sudah mulai mengurangi produksi menjelang jadwal pemangkasan pasokan yang disepakati oleh OPEC. Kemudian isu surplus minyak yang sangat besar sehingga telah membandingi pasar. Jadi hal ini mencerminkan permintaan yang rendah. Selain itu, permintaan industri akan CPO juga mengendur karena banyak orang menghindari makan di restoran yang menggunakan lebih banyak minyak sawit dan produk daripada rumah tangga. Respon dari sisi produsen CPO, kemungkinan rendahnya harga CPO akan mempengaruhi produksi dengan menghambat kemampuan produsen untuk berinvestasi seperti itu, Mbak. Oke. Ini kalau kita lihat berarti terkait dengan harga minyak mentah yang cukup anjlok ini hari ini Anda lihat juga terpengaruh nggak sih ke beberapa komoditas lainnya selain tadi terkait dengan olen yang juga Anda melihatnya seperti apa atau komoditas perkebunan lainnya? Oke, baik Pak. Untuk sentimen yang mengakibatkan dari jatuhnya harga minyak mentah dunia di sini, kita masih melihat kepada harga olen dan komoditas perkebunan yang lain, diantaranya kita lihat dari sisi perdagangan dari kopi robusta, di mana range penawaran dan permintaannya masih tercatat di 18.820 sampai 19.520, di mana di sini juga tercatat volume transaksinya mengalami penurunan dari 984 di hari ini menjadi 272. Itu yang tercatat di Bursa Berjangka Jakarta. Kemudian dari sisi olen sendiri yang mengalami cukup signifikan sentimen akibat dari turunnya harga minyak mentah dunia tersebut, Mbak. Oke, baik. Mas Priyo, ini kalau kita lihat terkait dengan stimulus ekonomi yang diberikan berbagai negara dan juga Indonesia termasuknya di dalam hal ini. Nah, Anda melihat seberapa besar sih pengaruh stimulus ekonomi ini terhadap emas ataupun secara volume maupun harga sebenarnya? Oke, baik Mbak Elisa. Untuk pengaruh stimulus ekonomi di berbagai negara ataupun sentimen terhadap emas dan tentunya di Indonesia, kita lihat perdagangan emas di minggu kemarin. Di minggu kemarin di mana hampir semua negara di dunia termasuk Amerika sendiri mengeluarkan paket kebijakan stimulus. Dan ini disambut sangat signifikan, terbukti harga emas dunia meningkat cukup tajam dari harga 1.600 sampai di 1.747 harga tertingginya sepanjang di tahun 2020 ini, Mbak. Seperti itu.
Oke, baik. Nah, jadi kalau kita lihat juga salah satu yang akan ditunggu-tunggu terkait dengan keputusan The Fed dan Bank Sentral Eropa. Sentimen apa sih yang memang yang menjadi perhatian pelaku pasar dalam pekan ini? Oke, selain keputusan dari The Fed sendiri, sentimen di minggu ini yang sangat besar yang kita sedang tunggu adalah mengenai yang pertama consumer confidence, di mana akan diumumkan nanti malam. Itu diperkirakan akan turun dari previous 120, diperkirakan 88. Kemudian GDP kuartal. GDP kuartal di sini juga diperkirakan akan diumumkan pada hari Kamis mendatang, itu diperkirakan di level minus 3,9%. Kemudian unemployment claims itu juga akan diumumkan pada hari Kamis. Itu diperkirakan agak sedikit membaik dari data pengangguran sejumlah 4.427 di periode sebelumnya, diperkirakan menjadi 3.500. Itu seperti itu, Mbak. Oke, baik Pak Priyo, ini terakhir menurut Anda kira-kira akan seperti apakah perdagangan esok? Oke, baik Mbak, untuk perdagangan esok, untuk sisi dari transaksi emas, kita lihat secara teknikal masih di area bullish, di resisten terdekat masih di level 1747. Apabila itu berhasil dilewati, maka akan tes coba ke 1800. Sedangkan untuk level koreksi penurunannya berhadapan di support terdekat di 1700, dan apabila berhasil dilewati maka emas akan berpotensi untuk menguji ke level 1681 dan 1681 seiring dengan munculnya data dari consumer confidence, kemudian data dari Fed Fund Rate dan unemployment claims, serta ISM manufacturing yang akan diumumkan di pekan minggu ini, Mbak. Seperti itu, Mbak. Oke, baik. Terima kasih atas informasi dan analisisnya, Pak Priyo. Pak Priyo Kabul Arianto, Branch Manager Kontak Perkasa Future Surabaya.